Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rifda Rofifah. Di sini saya akan membuat tutorial untuk pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan daftar pustaka, sebelumnya kita itu harus mempunyai rujukan atau sumber-sumber yang akan digunakan sebagai daftar pustaka nantinya. Seperti kita itu mencari referensi dari buku, jurnal, ataupun kita dari website gitu ya. Nah, setelah kita mempunyai rujukan-rujukan itu, barulah kita masuk ke bagian Microsoft Word. Nah, setelah itu kita pilih toolsnya, yaitu reference. Kita cari insert citation. Kemudian kita pilih add new. Nah, di sini teman-teman bisa milih bahasanya, bisa Inggris, Arab, ataupun Indonesia. Dan di sini juga teman-teman bisa milih yang mau dijadikan daftar pustaka itu sumbernya dari mana gitu. Bisa dari website, jurnal, ataupun dari buku. Nah, di sini yang pertama saya akan mengambil dari jurnal. Dan saya juga sudah menyiapkan jurnal sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal mengisi yang sudah disediakan, tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di sini. Yang pertama yaitu mengenai penulis dari jurnal. Kita buka dulu jurnal telah di-download. Kemudian kita copy penulisnya. Kemudian kita salin di bagian author. Selanjutnya ada judul. Judul jurnal yang saya ambil itu adalah problematika proses pendidikan agama Islam. Kita copy. Kita salin di sini di bagian title. Kemudian ada nama jurnal. Nah, kalau teman-teman yang masih bingung di mana sih nama jurnal itu, nah biasanya nama jurnal itu terletak di atas, di bagian atas. Kita salin. Kemudian kita copy di bagian journal name. Terus di sini ada tahun jurnal itu dibuat. Di sini jurnal ini dibuat pada tahun 2018. Nah, kemudian ada halaman. Nah, sebagai contoh kita gunakan halaman 75 sampai 76. Kalau sudah terisi semua, kita klik OK. Nah, kita buat kutipannya dulu ya, teman-teman. Kita cari dari referensi lain tapi masih tetap jurnal supaya banyak gitu daftar pustakanya. Kita lakuin hal yang sama ya. Di reference, insert, terus add new source. Kita isi juga sama seperti yang tadi. Dari mulai nama, judulnya masih sama ya teman-teman, mengenai problematika. Kita copy, kemudian kita salin di bagian title. Kita cari nama jurnalnya terletak di atas ya. Kita copy juga. Kita copy, kemudian kita salin di jurnal name. Terus di sini ada tahun publishnya. Untuk jurnal ini tahun publishnya itu 2015. Untuk halamannya kita gunain halaman 70 sampai 72. Kalau sudah terisi semua, kita klik OK. Nah,
ini kan referensi yang kita ambil dari jurnal. Selanjutnya kita akan cari referensi dari buku dulu ya. Di sini saya mempunyai beberapa referensi buku sebagai contoh ya. Nah, kita masuk dulu ke reference, insert citation, add the new. Terus kemudian kita pilih nih di sininya, di jurnal artikelnya kita rubah menjadi book. Nah, ini masih sama ya teman-teman. Masih mengisi hal yang sama seperti tadi. Mungkin ada sedikit perbedaan ya. Di sini dimulai dari penulis. Di sini penulisnya Dr. Andes Anas Salahuddin MPD. Kemudian titelnya itu adalah Filsafat Pendidikan. Tahun terbitnya kita lewat ya teman-teman, karena takutnya ada kesalahan, karena saya tidak melihat ada tahunnya. Terus kemudian dia itu terbit di Bandung. Publishernya adalah CV Pustaka Setia. Nah, setelah lengkap seperti ini ya teman-teman, kita klik OK. Nah, kita tambah lagi referensinya dari buku. Kita lakuin hal yang sama seperti tadi. Tulis autornya. Autornya Jujun S. Surya Sumantri. Titelnya itu adalah Filsafat Ilmu. Sebuah pengantar populer. Tahunnya itu tahun 2005. Terbit di Jakarta. Dan publishernya itu Pustaka Sinar Harapan. Setelah lengkap ini semua, kita klik OK. Nah, setelah kita dari jurnal, buku, yang terakhir saya akan memberikan contoh dari website. Dan saya juga sudah mencari referensi dari website. Sama seperti tadi ya teman-teman, diikutin langkah-langkahnya. Tinggal diganti aja bagian ininya menjadi website. Nah, kita cari autor atau penulisnya itu siapa. Nah, di sini penulisnya itu adalah Dewan Pendidikan itu ya teman-teman. Mungkin ini tuh sebuah organisasi gitu ya. Kemudian nama page, nama halamannya itu apa? Di sini nama halaman dan ininya sama ya teman-teman. Sama. Terus tahun, bulan, dan tanggal. April 10 April 2020.
April 10. Nah, untuk yang ini tuh kita harus salin linknya. Nah, jika udah seperti ini, berarti udah lengkap ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya, kita buat daftar pustakanya. Kita edit dulu ya. Nah, setelah seperti ini, kita langsung ke reference. Kita reference, terus kita klik bibliografi. Kita pilih insert bibliografi, kita klik. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, tampilan dari daftar pustakanya. Nah, jadi tampilan akhirnya seperti ini ya teman-teman. Pasti teman-teman juga udah tidak asing lagi dengan pembuatan daftar pustaka. Mungkin untuk pembuatan tugas dan lain sebagainya akan memerlukan daftar pustaka. Nah, mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih.